ada seorang ilmuwan namanya Lynn White itu orang pertama yang menuduh justru agama sebagai biang keladi kerusakan lingkungan. Orang kalau yang ngasih tahu atau yang ngajak untuk berperilaku ramah lingkungan itu adalah politisi atau ilmuwan, sulit didengar sama masyarakat tuh. Di tengah realitas masyarakat yang sangat religius semestinya kan lingkungan dijaga dong. Harusnya. Nah, kenapa kemudian kalau unsur tangan manusia yang dianggap penyebab, kenapa itu terjadi di tengah masyarakat yang sangat religius? Karena saya yakin betapapun masyarakat peka terhadap lingkungan, tapi kalau memang eksplorasi ternyata itu menggila di beberapa tempat, percuma. Tuh, green environmentalism itu di mana-mana dibentuk, ya lah kadarnya aja hasilnya kan. Dan hari ini kita akan ngobrol panjang lebar dengan salah satu pakar, peneliti, sekaligus dosen di salah satu universitas negeri, yakni dosen di UIN Jakarta, tepatnya di Fakultas Filsafat. Dan beliau ini juga sebagai peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Ya, Islam dan Masyarakat, PPIM ya. PPIM. Ya, tepatnya sebagai think tank ya, lembaga think tank yang berpusat di Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan siapa dia? Kita sambut Bang Deddy Ipmar. Halo. Apa kabar Bang Deddy? Sehat Abang. Oke. Berat betul ini pembukaannya. Kita nih jarang sekali ya kita langsung menguliti dengan background, tapi kayaknya lebih khusus karena kedatangan tamu yang sifatnya nanti kita akan bahas tentang hal-hal yang lebih terperinci ya. Apa aja kegiatan hari ini sebagai peneliti dan sebagai dosen Bang Deddy? Oke, ya tentu ngajar filsafat modern sekarang di AFI UIN Jakarta. Selain itu sibuk meneliti sosial keagamaan sebenarnya di PPIM UIN Jakarta yang sekarang lebih banyak fokusnya di green religious. Nah tentu karena sifatnya meneliti, sambil kita meneliti terus kita juga turut intervensi juga ke lapangan itu dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini kayak capacity building, kita baru terlibat nih dengan 200 lebih pesantren di beberapa wilayah. Baru-baru ini juga kita habis ngadain youth camp itu ngumpulin siswa-siswa lintas iman itu bicara tentang ekologi itu. Jadi ya kalau ditanya sibuk ngapain, tentu saja sibuknya ngajar, neliti, ngabdi. Tridharma perguruan tinggi. Wah, gila nggak tuh? Oke, teman-teman. Jadi Bang Deddy ini sebetulnya kalau saya bilang ngomong peneliti tidak ada karyanya kan nanti kesannya tidak begitu baik ya. Tapi kita tunjukkan dulu lah. Ini beberapa karya yang sudah dipublikasikan dalam bentuk buku ya. Ini riset dari PPIM bekerja sama dengan Kerajaan Belanda ya, nampaknya ya. Kemudian ada juga UIN Jakarta, ada satu lembaga lagi ya. Dan judulnya cukup menarik ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, dilema environmentalisme. Wah, berat sekali ini. Ini kalau dibaca anak Gen Z ini pusing ini sudah. Kalau dilemanya kan konsumsi harian anak Gen Z ya. Betul. Tapi kan environmentalism itu kan berat sekali ini. Nah, ini mungkin nanti kalau teman-teman mau baca buku risetnya kemana Bang Deddy? Gratis di website PPIM UIN Jakarta. Oh, jadi bisa di-download dalam bentuk versi PDF ya? Betul. Oke, dan satu lagi ini sangat menarik ya. Gerakan Green Islam Indonesia. Nah, ada 2 buku ya teman-teman, cukup tebal ini namanya. Jadi serius nampaknya riset ini dikembangkan oleh PPIM ini. Serius banget itu. Ngerjainnya juga selama 2 tahun belakangan ini. Jadi ini sebenarnya Bang 2 buku pertama, kemudian juga sebenarnya ada 2 buku lagi nih. Satu pesantren ramah lingkungan, satu lagi inovasi komunitas muslim lokal. Jadi selama 2 tahun belakangan ini kita menghasilkan 4 hasil riset. Yang memang base-nya sekarang fokusnya adalah tentang green religious tuh. Green religious. Iya. Kalau tentang lingkungan, technical lingkungan ya kita bukan di situ memang kepakarannya, tapi kalau ini kita lihat isu environmentalism lalu kita sambungkan dengan isu keagamaan secara sosial. Kira-kira demikian. Sebetulnya Bang Deddy ini lahir di mana sih sebetulnya? Orang Riau, lahir di Riau tapi sukunya Bugis. Suku Bugis. Jadi di Riau. Kayak Zainuddin yang pergi ke Riau, yang pergi ke Sumatera tuh. Jadi lingkungan Bang Deddy ini sebetulnya lebih banyak daratan apa di sungai?
orang pesisir. Orang pesisir. Orang pesisir. Tapi memang akses utama masih ke beberapa titik masih pakai sampan. Oh iya, motor diseberangin tuh malah kalau mau Oke. pakai motor juga. Jadi sangat lekat ingatan sekali bahwa lingkungan di tempat Bang Dedi ini luar biasa Oh iya, memangku kehidupan di sana ya. iya. Oke, saya ingin masuk pada hal yang ini Kak, tidak serius sebetulnya Bang Dedi. Apa yang sebetulnya dikembangkan dan dipikirkan dalam pihak masyarakat keagamaan Indonesia secara khusus tentang memandang alam, lingkungan, dan mungkin hari ini mungkin kebencanaan. Oh, Apa oke. yang menarik dalam temuan riset-riset belakangan yang dilakukan oleh PPIM dan Oke. rekan-rekan? Nah, kalau di survei kami itu, jadi kami juga bertanya tentang misalkan penyebab dan siapa yang bertanggung jawab tentang bencana nih, tentang bencana-bencana lingkungan lah kira-kira, kerusakan lingkungan lebih tepatnya. Nah, rata-rata jadi timbul beberapa variabel jawaban nih. Nah, ada 3 nih yang mengemuka. Yang pertama itu ketika ditanya siapa penyebab kerusakan lingkungan orang-orang masyarakat kita itu. Jadi ada 3.000 responden ini nationally representatif di semua provinsi di Indonesia. Nah, kemudian ketika ditanya siapa yang penyebab kerusakan lingkungan, ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab Tuhan, ada yang menjawab konspirasi nih. Masih ada jawaban konspirasi. Ya, ini 3 Orang jawaban. Indonesia masih jauh itu. 3 jawaban paling banyak nih. Kalau manusia kan ya ini lebih umum lah ya, karena orang menganggap ya manusia ini kan sifatnya merusak dan bertumpah darah, kira-kira demikian lah. Okay. Kalau Tuhan, there is no question after that gitu loh. Jadi Tuhan dituduh nih sebagai penyebab kerusakan lingkungan, takdir dalam konteks ini. Dalam konteksnya bahwa masyarakat percaya bahwa bencana alam itu juga bagian dari proyeksi takdir. Iya, pandangan apokaliptik namanya itu. Tapi yang paling menarik pandangannya adalah kenapa kok ada jawaban konspirasi gitu loh. Siapa yang konspirator di Indonesia sampai bencana alam itu terjadi gitu loh. Ya meskipun itu dibanding 2 variabel tadi lebih kecil ya jawabannya. Tapi memang mayoritas tetap di manusia. Di manusia. Nah tapi Bang, ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, kan bertanya penyebab, beda nih dengan bertanya siapa yang bertanggung jawab. Nah ini kurang lebih menghasilkan 2 jawaban yang berbeda. Yang pertama individu-individu ya, karena individu itu suka ngerusak lingkungan, suka buang sampah sembarangan. Oleh karena itu individu-individu pula lah yang harus bertanggung jawab dalam memitigasi kerusakan lingkungan. Nah, ada lagi versi kedua, jawabannya adalah pemerintah. Adalah pemerintah dan industri. Oh, jadi memang disebutkan jawaban terbuka, berarti pertanyaan terbuka ya? Enggak, kita ada opsi opsional. Oh, jadi memang ada opsional menaruh pemerintah. Berani sekali nih riset ini sebetulnya. Kalau sampai opsionalnya itu ada. Iya, biasa pakai pakai metode sampling gitu lah. Okay. Kita juga ada ini. Tapi memang ada banyak. Berapa persentase jawaban tentang pemerintah sebagai penyebab bencana dan Nah, itu kalau kita lihat di lini generasi, sebenarnya yang paling banyak jawabannya itu tetap yang bertanggung jawab itu adalah individu-individu. Kalau kita lihat di tingkat lini generasi itu kayak Gen Z, kemudian milenial, X dan lain sebagainya, itu hanya milenial yang punya kecenderungan menyalahkan atau menganggap pemerintah yang bertanggung jawab nih. Kalau kayak Gen Z, kemudian X itu cenderung menyebutkan bahwa yang mesti bertanggung jawab adalah individu-individu. Jadi milenial dalam konteks ini yang cenderung kritis nih. Oh, jadi pemerintah dan industri. Tak kirain tuh Gen Z ya, karena Gen Z ini kan paling tertekan gitu kan. Tak kirain Gen Z akan langsung top down ya, langsung mungkin dari atas aja lah ini kritiknya. Ternyata memang milenial yang masih tidak begitu percaya dengan cara pemerintah menangani alam. Tapi kalau Gen Z masih menekankan itu yaitu nafsi-nafsi lah. Ya, kira-kira demikian. Individu-individu. Jadi ini cukup rumit dan ini menarik kan teman-teman, karena memang saya pikir itu karena tekanan yang banyak diderita Gen Z, harusnya Gen Z banyak menyalahkan pemerintah. Kan biasanya begitu toh. Iya. Oke, dari jawaban penelitian begitu, Bang Dedi. Iya. Makanya kita lihat di Gen Z itu juga sikap atau cara dia melihat kerusakan lingkungan itu dibalikkan ke individu masing-masing. Banyak orang tren-tren bawa tumbler kemana-mana. Banyak itu kan Gen Z semua tuh. Baru-baru ini kan tren bawa tumbler kemana-mana dan sampai hilang di KRL itu ya. Itu. Oke, kita kembali lagi kepada hal yang lebih rumit, Bang. Sebetulnya pemahaman keagamaan membantu apa tidak dengan korelasi menjaga lingkungan dan kemudian pemahaman tentang keagamaan. Saya jelaskan dulu, Bang.
ada tidak anjuran dari agama tentang pemeliharaan alam dan kontekstualisasi dipakai sebagai alat yang lebih modern untuk menjaga lingkungan dari konteks keagamaan? Ada nggak? Oke. Pertama bahkan awal-awal itu ada seorang ilmuwan namanya Lynn White itu. Itu orang pertama yang menuduh justru agama sebagai biang keladi kerusakan lingkungan tuh. Kejam sekali Lynn White ini. Iya. Dia menuduh agama nih yang justru Kenapa ikut begitu berperan asumsinya? dalam merusak lingkungan. Kenapa demikian? Karena di dalam agama terutama yang Abrahamik ini ada semacam kecenderungan manusia lebih tinggi dibanding alam. Karena manusia lebih tinggi dibanding alam nih, tingkat kedudukannya ciptaan tertinggi lah, apapun itu istilahnya, manusia jadi bebas tuh mengeksploitasi alam tuh. Jadi menganggap alam sebagai objek yang bisa dijadikan apapun untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, justru awal-awal justru ada pandangan semacam itu, tuduhan semacam itu. Nah, tapi kalau misalkan ditanya apakah agama ini punya peran? Nah, setidak-tidaknya dalam penelitian PPM itu disebutkan bahwa punya peran dalam setidak-tidaknya secara sosial tuh. Nih, kira-kira kayak begini nih contohnya di riset gerakan Green Islam itu. Orang kalau yang ngasih tahu atau yang ngajak untuk berperilaku ramah lingkungan itu adalah politisi atau ilmuwan, sulit didengar sama masyarakat tuh. Tapi kalau sudah Pak Yai atau ulama, wah itu pada nurut itu. Jadi memang kebanyakan di gerakan Green Islam itu kalau ada mau gerakan mengubah etika individu dalam konteks perbaikan lingkungan, biasa lidahnya kiai yang digunakan tuh untuk mengajak orang terlibat dalam gerakan lingkungan tuh. Oke, ini bukan soal yang tambang-tambang itu kan? Jadi Bang, sebelum ada isu bencana ini, sebelum ada isu pertambangan itu, nah kita 2 tahun lalu sudah mulai riset tentang yang menyentuh ke situ tuh. Oke, yang menarik itu Bang Deddy, karena memang pada asumsinya bahwa publik kita masih merasa bahwa gerbang moral di dalam komunitas keagamaan itu ya kiai masih punya peran kan. Tapi kan kebanyakan sangat sulit sekali ya dalam beberapa ceramah keagamaan itu yang kita temui yang secara konsisten seorang ulama dan pesantren memfatwakan bagaimana pemeliharaan lingkungan. Karena mungkin peran Pak Yai atau peran ulama setempat itu kan banyaknya bukan hanya lingkungan yang diurus. Betul. Sehingga konsistensinya kan tidak ada. Nah, sekarang begini. Sebentar Bang, kalau saya tanya Abang kalau sholat Jumat atau sholat tarawih pernah dengar ceramah-ceramah tentang lingkungan? Justru ini yang saya mau sampaikan ke Bang Deddy. Justru saya sepanjang Jumat ya kan, ceramah-ceramah paling tidak ya kadang-kadang ya sering berulang tentang adab, ya tentang kisah heroisme para pahlawan, ya khalifah-khalifah masa silam ya. Tapi saya jarang loh cerita-cerita tentang bagaimana khotbah-khotbah Jumat menceritakan lingkungan. Nah itu sebenarnya tergantung intensitas sholat Jumatnya ya Bang. Kalau dalam setahun cuma sekali yang nggak dapat. Ya tidak lah, saya tidak sekasar itu. Halus beragama saya ini. Oke Bang, memang itu betul ada tergambar di riset kita itu. Jadi memang pertama masyarakat itu sebenarnya mengharapkan. Jadi dalam survei itu ternyata masyarakat memang mengharapkan adanya ceramah-ceramah lingkungan. Oke, nah tapi pada faktanya memang jarang sekali ini ada khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah tentang lingkungan. Padahal kalau kita lihat fatwa-fatwa MUI, itu udah dari zaman kapan udah banyak tuh, Bang. Fatwa tentang buang sampah sembarangan, fatwa tentang merusak menambang pohon ilegal, fatwa tentang membunuh satwa-satwa liar dan sebagainya. Ada banyak fatwa MUI tentang lingkungan. Nah, tapi ini kan tidak tersampaikan dengan baik ke bawah nih ya. Salah satunya tadi memang karena ceramah-ceramah tentang lingkungan ini masih minim di grassroots nih. Tapi kabar baiknya adalah sudah mulai banyak juga yang sadar tentang hal itu. LPLH SDA MUI nih. Jadi MUI. Apa itu SPLPS? Aduh panjang sekali itu namanya. Panjang banget. Pokoknya MUI punya semacam organisasi otonom mungkin di bawahnya atau organisasi sayapnya di bawahnya yang memang khusus menangani tentang lingkungan hidup tuh. Bukan cuma MUI yang punya kayak gitu tuh. NU punya juga LPBI NU. Wah, senior kita itu tuh.
LPBYNU dan Muhammadiyah yang paling banyak. Muhammadiyah ini cukup progresif nih dalam hal lingkungan ini. Jadi ada banyak banget organisasi-organisasi lingkungan yang punya kedekatan dengan Muhammadiyah. Taruhlah kayak MDMC, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Kader Hijau Muhammadiyah, Eko Bineka, Green Faith, Aisyah. Wow, mereka punya cukup banyak sistem organisasi-organisasi kecil yang punya kedekatan dengan Muhammadiyah. Cukup progresif. Tapi ini bukan berarti bahwa yang sedikit dalam konteks punya ornamen itu bukan tidak punya peran ya. Jangan di framing ya. Betul. Ya, saya ulangi lagi ya. Betul. Tolong teman-teman jangan di framing lagi. Saya tahu apa pikiran nanti, saya tahu nih ke arah mana kalau kita di framing begini nih. Intinya semua punya peran, walaupun mungkin beberapa peran itu mungkin yang besar di satuan, besar di bagian dan sebagainya. Nah terus Bang Deddy? Tapi gue pengen lebih lanjut ke situ, menajamkan hal itu. Muhammadiyah cukup progresif. Gue bukan Muhammadiyah ya, secara background bahkan tidak dekat dengan Muhammadiyah, tapi memang cukup progresif. Tapi kalau kita lihat yang lainnya, nah kita sebut lainnya aja lah ya. Itu orang Ciputat nyebutnya layah ya walayamut gitu, Bang Melki. Jadi badannya ada, gerakannya tidak. Gitu. Kadang-kadang pusatnya doang yang aktif, tapi cabang-cabangnya hilang, nggak jalan dan lain. Nih oke, Bang. Abang Deddy ini kan besar nih. Saya masuk kepada hal yang sebetulnya banyak diharapkan untuk menjadi semacam untuk menjelaskan lah apa yang sebetulnya terjadi dengan cara pandang temuan-temuan semacam ini, dikontekstualisasikan kepada apa yang terjadi musibah pada saudara-saudara kita yang di Sumatera misalnya. Sebetulnya kalau komunitas-komunitas keagamaan di Sumatera kan besar kan, Bang? Besar sekali kan. Nah, kalau kita lihat yang sebetulnya di tengah realitas masyarakat yang sangat religius semestinya kan lingkungan dijaga dong. Harusnya. Nah, kenapa kemudian kalau unsur tangan manusia yang dianggap penyebab, kenapa itu terjadi di tengah masyarakat yang sangat religius? Sebenarnya tantangan daripada tadi poinnya adalah masyarakat ini belum banyak yang tahu tentang terutama tentang gerakan atau Green Islam ini, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Kan banyak juga yang bilang bahwa isu ini adalah isu elitis tuh. Isu elitis, jadi hanya diketahui oleh mereka yang punya pendidikan tinggi dan pendapatan yang tinggi itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang penyebarannya atau diseminasinya ke grassroots itu belum maksimal tuh. Kalau kita lihat juga tantangannya ya banyak banget tuh, kayak kesenjangan pengetahuan misalkan antara aktivis atau ilmuwan, aktivis lingkungan ya dalam konteks ini dengan masyarakat itu kesenjangannya jauh tuh. Jadi masyarakat memang secara pengetahuan memang kebanyakan ini belum sampai ke tahap yang ideal, kira-kira demikian. Oke. Hal yang paling kita ingin tahu juga Bang sebetulnya. Sebab posisi alam dalam kacamata keagamaan ini harus dibagaimana? Kan begitu kan? Oke. Nah kan alam ini kan given, pemberian lah sebetulnya. Beberapa hal dimaksudkan untuk mencukupi keperluan manusia, kan begitu kan definisinya. Beberapa hal memang ditujukan untuk manusia gunakan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya. Nah beberapa hal yang terjadi, penggunaan alam ini sebenarnya batas-batas dalam keagamaan itu apa sebetulnya? Ini kan gue juga mikir gitu loh. Kalau memang itu given gitu loh. Ya kalau digunakan secara habis misalnya. Betul. Pemaknanya kan begitu. Betul. Tapi kan itu tidak boleh kita maknakan secara terbatas. Gitu. Betul. Apa yang kemudian batasan-batasan tertentu? Nah, orang-orang yang menggunakan cara berpikir begitu itu biasa disebutnya developmentalism tuh. Jadi nanti akan saya sampaikan di situ. Tapi saya pengen masuk dulu tentang cara melihat alam yang lebih green. Jadi pasca tadi Lynn White menuduh agama sebagai biang keladi daripada kerusakan lingkungan, ini di Islam sendiri juga muncul pemikir-pemikir yang mencoba untuk melihat alam secara setara lah, kira-kira demikian. Itu ada Said Hussein Nasr tuh. Hussein Nasr itu bahkan bilang manusia dan alam ini setara karena tadi sama-sama dia dari ciptaan dari Tuhan. Karena sama-sama ciptaan dari Tuhan, jadi sifatnya bukan lagi manusia ini
eh, manusia ini mengeksploitasi alam ya, tapi justru merawat alam tuh, kira-kira demikian tuh. Salah satu tafsir yang ditawarkan oleh Said Hussein Nasr. Jadi khalifah misalkan dalam konteks ini nggak lagi dimaknai sebagai manusia, sebagai pemimpin yang kemudian bisa mengkeruk sebanyak-banyak mungkin dari alam, tapi justru merawat dan melestarikan alam itu. Kira-kira demikian. Nah, cara berpikir orang-orang yang tadi itu mengeruk alam sepuas-puasnya, lalu kemudian itu diarahkan demi kepentingan-kepentingan manusia, itu ya pandangan yang disebut developmentalism. Ini merupakan pandangan yang bermusuhan langsung dengan environmentalism. Jadi memang sulit ini barang. Kalau kita nggak mendevelop, kita nggak maju-maju. Tapi juga kalau kita di satu sisi terus mendevelop, hancur juga ini. Juga ini. Jadi itu memang problem sebenarnya yang belum selesai itu antara environmentalism sama developmentalism. Kalau itu selesai, Bang Melki langsung terima Nobel. Jadi siapa yang wahabi lingkungan di antara keduanya? Sebetulnya menarik karena diskusi ini kan hampir memakan waktu berdekade-dekade diskusi tentang alam nih kan. Ya sejak imperialisme itu meletus, kemudian kolonialisme ini kan hampir semuanya bicara tentang konteks ketahanan alam kan sebetulnya. Kalau alam tidak tahan, mungkin dua cerita ideologi besar itu kan tidak pernah diwujudkan kan begitu. Nah, tapi Bang, ada yang patut disyukuri sebenarnya dari bencana ini. Kenapa? Ya orang-orang kan biasanya selalu mencari ibroh di balik suatu bencana. Kan Indonesia banget ya. Kira-kira kan demikian. Ini cari aman sebenarnya. Indonesia banget. Kira-kira kan demikian. Tapi memang Bang, waktu saya sendiri melakukan riset gerakan Green Islam itu, organisasi-organisasi yang mulai peduli dengan lingkungan, terutama yang menggunakan narasi atau identitas Islam atau agama atau religius lainnya itu mulai bermunculan ketika bencana. Tepatnya ketika pasca tsunami Aceh, lalu kemudian gempa tektonik di Jakarta. Jadi karena ada keadaan bencana itu menciptakan, ilmuwan menyebutnya structure opportunities gitu, political opportunities structure gitu. Jadi kesempatan struktur kesempatan politik gitu kira-kira. Karena ada keadaan bencana, lalu kemudian organisasi-organisasi ini pada muncul nih. Jadi sebenarnya dari bencana itu yang kemudian ngedrive struktur kesempatan politik kita agar gerakan-gerakan ekologi itu bermunculan. Nah, tapi meskipun sudah ada kesempatan politik yang semacam itu, kalau tidak ada sumber daya yang memadai, lalu juga framing yang baik dari organisasi-organisasi yang nggak muncul juga. Jadi kalau ditanya apa yang bisa disyukuri dari bencana ini adalah ya tadi menghasilkan kesempatan-kesempatan politik bagi gerakan-gerakan yang ingin berkembang dalam konteks ini. Kira-kira demikian tuh. Jadi memang musibah itu tetap punya hikmah. Walaupun sorry itu banyak orang yang tidak mengharap itu. Betul, tentu ini tanpa mengurangi rasa duka kita terhadap para korban ya tentunya ya. Memang kadang begini teman-teman, karena pelaku yang menyukai tentang kekerasan itu tidak hanya pelaku yang suka memukul orang, menuliskan dan menceritakan kekerasan korban yang lainnya, itu juga pelaku sebetulnya. Nah ini saya tidak mau bagian itu kan gitu. Tapi memang beberapa hal itu memang positif dalam artian mudah-mudahan ini bencana cepat selesai, orang-orang yang kehilangan diberikan ketabahan kan begitu. Betul. Dan teman-teman yang merasakan pemerintah, saya berpikir Bang Dedi, saya tidak berharap masyarakat di sanalah yang menumbuhkan ini, tapi justru pemerintah. Karena saya yakin betapapun masyarakat peka terhadap lingkungan, tapi kalau memang eksplorasi ternyata itu menggila di beberapa tempat, percuma. Green environmentalism itu di mana-mana dibentuk, ya lah kadarnya aja hasilnya kan. Ini kritik hostnya, bukan kritik materinya. Nah tadi itu Bang, kalau kita misalkan ngelihat ya, tapi memang sejauh ini gerakan green ini memang sudah cukup berkembang di dunia lah. Jadi kalau kita lihat di dunia itu memang sudah muncul term baru tuh, hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Apalah ekonomi hijau. You speak environmentalism. Semuanya hijau lah, ekonomi hijau, apalah hijau, karbon apa semuanya ya. Kira-kira demikian. Nah, tapi sebenarnya kita di Indonesia sebelum ada norma-norma baru yang demikian di dunia, nah di Indonesia itu sebenarnya kita udah duluan tuh. Dalam konteks ini kita lebih fokus ke kebencanaan tuh. Di awal tadi yang saya bilang tuh ada
tsunami, lalu kemudian gempa tektonik di Ya. Yogyakarta, pemerintah kemudian bikin BNPB tuh dari situ tuh kan, lalu kemudian muncullah organisasi-organisasi gerakan Green Islam. Nah setelah itu agak sedikit melebar nih gerakannya ke arah tadi jejak karbon, perubahan iklim. Ini tepatnya pasca Paris Agreement 2015 tuh. Jadi Paris Agreement 2015 ini membawa norma-norma baru yang masuk ke Indonesia tuh. Jadi orang mulai tuh bicara tentang perubahan iklim dan lain sebagainya. Berarti Paris Agreement itu berarti kelanjutan di Kyoto berarti sebelumnya? Sebenarnya rangkaiannya cukup banyak. Di Katolik sendiri ada yang namanya Laudato Si. Laudato Si. Apa itu? Jadi gereja Katolik itu, ya ini juga sebenarnya di tahun yang sama 2015. Nah ini gereja mulai menafsirkan atau mengajak pihak agama-agama untuk bekerja sama dalam konteks lingkungan. Nah di Islam pun kumpul di Turki itu bicara tentang Islam dan lingkungan. Nah ini kemudian ujungnya adalah Paris Agreement. Nah pasca itu memang meluas tuh ke seluruh dunia tentang jejak karbon, tentang perubahan iklim dan lain sebagainya tuh. Oke, jadi memang kembali lagi bahwa ada beberapa dampak positif. Saya takut sebetulnya dalam tragedi ini, menakutkan bilang dampak positif ya. Naudzubillah min zalik sebetulnya. Saya ikut terluka tapi saya tidak mau ngomong jejak positif. Ya. Udah kayak ulama abang ini. Kayak gimana mengambil ibroh dari suatu tidak baik sebetulnya. Tapi memang saya lihat ya, memang dampak dari musibah ini, elemen dari persatuan nasional cukup tinggi Mas. Gitu kan Bang Deddy kan. Ada bisa sumbangan ya, filantropinya sampai 10M dari salah satu influencer ternama Indonesia ya. Itu kan lumayan tinggi ya saya bilang, dan itu luar biasa sekali. Dan saya kembali lagi ke topik tentang itu kan Islam. salah satu contoh gerakan yang muncul untuk merespons bencana kan. Oke, walaupun tidak diemblemi tentang peka lingkungan ya, walaupun masih dalam topik kemanusiaan gitu. Nah kalau itu terus berlanjut dilakukan, maka jadilah dia gerakan lingkungan. Oke, ini masukan cukup bagus sebetulnya. Contoh konkretnya begitu kira-kira. Berarti bisa gerakan-gerakan filantropi itu ya. Bisa dibuat satu frame untuk menjadi gerakan lingkungan. Betul. Awalnya pun gerakan Green Islam begitu, mulai dari kemanusiaan sebenarnya, gerakan-gerakan cepat tanggap, lalu kemudian hal itu terus dilakukan, nah maka jadilah dia gerakan lingkungan. Yang tadi Bang Melki sebelum 2015 dia sifatnya masih kebencanaan tuh. Setelah 2015 framingnya diperluas ke perubahan iklim. Oh, jadi itu ada sudah ada contoh konkret lagi. Oke. Bang Ded, saya ingin coba, kalau tadi kan kita bahas tentang banyak isu-isu yang saya pikir itu dalam konteks yang berat sekali ya. Berat sekali ya. Saya juga sebetulnya sangat mewanti-wanti teman-teman penonton PRC ini, Politika ID ini jangan sampai, ya minimal kita harus paham lah ya. Dan sebetulnya kalau di lingkungan Bang Didi sendiri kan banyak perkebunan gak sih? Mau mengarah kemana nih? Banyak ya. Banyak. Riau ya tuh. Iya. Karena Sumatera hampir semua kayaknya. Termasuk yang pohon itu. Kata Pak Prabowo kan itu pohon, Bang. Pohon ya. Pohon. Okay. Jadi saya kalau ngomong ini kan agak ngeri-ngeri sedap. Ini sebetulnya pohon yang wajib ditanam tuh pohon apa sebetulnya kan gitu kan. Kan sawit juga pohon ya. Betul kata Prabowo. Itu banyak. Oke, kita tidak mau masuk di situ. Ayo dong, ditungguin ini. Tapi memang jujur deh, kalau memang kita diskusi masuk di situ kan, itu kan juga bagian, ini bukan tafsir yang mudah-mudahan tidak berbahaya ya. Tapi masyarakat memang secara keekonomian itu memang berdampak nggak dengan perkebunan di lingkungan Bang Deddy misalnya? Sangat. Secara ekonomi sangat. Petani sawit gitu. Sangat dibanding nanam yang lain-lain lah ya, itu yang paling menjanjikan. Tapi tidak pernah terjadi bencana di daerah Bang Deddy? Jangan dong. Enggak, tapi tidak pernah. Sejauh ini belum dan tidak. Saya melihat bahwa ada suatu wilayah di Tamiang Aceh itu. Naudzubillah min zalik itu, ya Allah Rabbi. Itu bencana luar biasa. Itu di perkebunan sawit kayaknya itu. Makanya saya ngeri sekali gitu. Tergantung ya, tapi kalau yang ditanya misalkan airnya jadi coklat, itu ya. Itu ya, ada fenomena begitu tuh memang tuh. Apa ini maksud air coklat tuh gimana maksudnya? Wah, saya kurang paham juga secara teknikal ya, tapi memang dari yang tadinya airnya itu di sekitar itu jernih gitu, bening gitu lah. Tapi dengan adanya itu ya airnya jadi coklat tuh.
pengaruh dari apa? Air, ada pohon-pohon gitu ya. Saya kurang paham itu. Apakah ada korelasinya ada ke situ? korelasi ya. Belum ketemu nih itu kausalitas apa enggak itu enggak, belum meneliti di situ. Kita akan meruncing kembali. Nanti kalau Politika Riset mau jadi fundingnya saya yang meneliti itu tuh. Iya, nanti Politika kita siap. Kalau dana belum mampu mungkin. Kalau tapi siapkan motivasi saya siap. Oke, Bang Ded, saya ingin melihat bahwa kalau kita sudah melihat aktor, kemudian beberapa komponen-komponen penting dalam kampanye tentang Green Islam itu kan sudah kita terangkan di awal oleh Bang Deddy misalnya. Dan saya ingin melihat bahwa ada nggak survei yang secara spesifik yang dilakukan oleh PPIM ya misalnya yang menyoroti tentang bentuk kampanye apa saja yang sering dijadikan atensi publik dalam wacana lingkungan. Kan sorry ya, beberapa orang itu sangat tertarik kemudian jika pemberitaan atau kampanye itu tentang kerusakan kadang-kadang. Yeah. Misal saya beberapa kali ngelihat perbandingan antara konten tentang merawat lingkungan yang sangat flat, biasa aja, normatif, itu tidak digerumuli orang gitu. Tapi coba salah satu akun Jatam misalnya, ya kan, tahu Jatam ya kan, organisasi tentang pertambangan begitu. Seksi killer misalnya, watchdog misalnya itu. Itu begitu digerumulin orang. Jadi ada semacam proyeksi bahwa ketakutan kadang-kadang menjadi suatu atensi dan bagaimana itu case, itu accidental. Iya. Jadi orang karena accidental itu mungkin orang bisa datang dan menggerumuni isu itu. Iya. Nah sekarang begini Bang Den, ada nggak survei yang dilakukan PPIM yang menyoroti daily to day kesehariannya? Bahwa masyarakat kampanye itu kalau tentang lingkungan orangnya datang rame. Kalau kampanye lingkungan tuh rame, ada kalau ajakan pidato atau ajaran kebudayaan lingkungan itu rame, ada nggak di beberapa tempat itu atau di beberapa kanal yang di inilah? Sebenarnya saya pengen jawab yang lebih ke kualitatifnya ya. Jadi memang kita ngumpulin beberapa organisasi-organisasi, kita ngadain 2 kali FGD itu. Pertama di Jakarta itu sebanyak 50 organisasi yang punya program-program lingkungan dan religius gitu. Jadi religius dan lingkungan gitu. Lalu kemudian di Surabaya juga sebanyak 50. Lalu kemudian kita turun ke banyak daerah untuk ngelihat secara langsung bagaimana gerakan-gerakan tersebut berjalan. Nah, yang fokus di media sosial, jadi setelah kita lihat peta ini program-programnya mereka sebenarnya banyak juga Bang Melki yang punya follower banyak, yang punya atensi publik banyak. Greenpeace salah satunya, ini yang agak soft gerakannya. Jadi Greenpeace itu memang punya kecenderungan melihat pemerintah sebagai sasaran dari gerakan mereka, tapi di sisi lain mereka juga punya yang namanya Ummah for Earth. Ummah for Earth ini bagian daripada Greenpeace yang kemudian menggunakan narasi-narasi agama. Kalau kita lihat kampanyenya di media sosial itu setiap Jumat ada kayak dakwah lingkungan tuh, dan itu works. Pengikutnya banyak sesuai di survei kita juga gitu loh ya. Memang Gen Z kemudian milenial juga punya pengetahuan yang cukup baik dalam konteks lingkungan sehubungan ini ya. Ini ada kaitannya juga dengan bentuk bagaimana mereka menerima informasi terutama melalui media sosial. Dan pendakwa itu cukup didengar Bang Melki sebagai agen sosial yang menyampaikan tema-tema latar lingkungan. belakang apa mereka itu rata-rata? Mereka penceramah latar belakangnya apa? Sebenarnya ya yang tadi Bang, sebenarnya ini aktivis lingkungan, lalu kemudian aktivis lingkungan ini bekerja sama dengan beberapa ulama. Saya kasih contoh, di Aceh itu ada yang namanya HK, organisasi lingkungan non agama, sama kayak Greenpeace tadi, organisasi lingkungan non agama. Tapi mengingat kondisi sosial di Aceh yang cenderung sangat agamis, sangat religius, mereka kemudian bekerja sama dengan Tengku Inong. Tengku Inong itu ulama-ulama perempuan Aceh. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Jadi HK melatih ulama-ulama untuk lebih peka terhadap lingkungan. Lalu kemudian tadi bentuk kerjasamanya Tengku Inong inilah yang mengkampanyekan itu ke berbagai surau-surau gitu. Kira-kira jadi mereka tuh
apa ya? Bukan saya tidak cocok kata-kata memanfaatkan ya. Menggun- Kolaborasi lah ya lebih Iya. tepatnya ya. Kalau memanfaatkan tuh sangat Seolah-olah politis ya. objektifikasi Tapi banget memang ya, gitu. menggunakan lidah kiai, menggunakan lidah ulama untuk kampanye lingkungan ya why not, kan bagus juga. Ya itu sebetulnya terobosan untuk saat Iya. ini ya. Di saat kekeringan tentang nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah antara perdebatan anti Wahabi dan Wahabi, itu kan lebih baik kita lempar ke lingkungan aja. Kan kita udah bosen gitu loh. Orang mana Wahabi, ini bukan anti Wahabi, kan sangat tidak begitu konstruktif. Kalau Bang ya. Melki Wahabi lingkungan bukan? Jangan ditanya. Masalahnya belum punya tambang. Kalau punya tambang kan Wahabi lingkungan. Tapi nggak mungkin kan, gitu kan. Enggak, jadi saya tidak mau mengerucut ke situ lah. Itu dapur-dapur yang sangat sensitif untuk saat ini. Oke, Bang Ded, saya mungkin bisa mengatakan bahwa atau lebih memperdalam dah gitu. Apa yang akan dilakukan kelanjutan ketika sudah membukukan meriset tentang Green Islam misalnya? Ini kan berarti kan pembukuan ini kan sudah menjadi pintu temuan ya dari PPIM ya. Jadi PPIM sudah merangkumkan temuan dari berbagai komunitas, survei kualitatif, kuantitatif dan sebagainya lah. Dan kemudian mendapati fakta yang kemudian dirangkum menjadi sebuah data ilmiah ya. Dan apa kemudian temuan yang paling besar pada intinya, yang fakta lapangan terbesar yang kemudian ini menjadi satu case menarik dan berbeda daripada temuan fakta-fakta yang lain tentang Green Islam misalnya. Iya tentu saja tadi bahwa agama setidaknya punya peran secara sosial. Kiai berpengaruh, ulama perempuan bahkan berpengaruh, fatwa-fatwa ini juga cukup punya peran gitu loh. Jadi paling tidak narasi atau identitas agama setidaknya bisa digunakan, bisa difungsikan tuh. Jadi social functionnya cukup berjalan tuh. Itu berarti hal yang baru atau sudah lama sebetulnya? Sebenarnya kalau kita lihat ilmuwan sosial yang melihat narasi-narasi agama ya sebenarnya itu sudah cukup lama tuh. Tapi dalam hal ini dalam konteksnya lingkungan, nah ini temuan yang cukup baru tuh. Terutama misalkan survei nasional, misalkan itu kan survei pertama tuh yang representatif nasional tentang lingkungan, kira-kira demikian. Agama dan lingkungan. Itu berarti ini survei perdana yang spesifik antara tentang keagamaan dan lingkungan. Iya, ya mungkin ini juga bisa jadi pintu kalau nanti seandainya PPM tertarik gitu loh. Bang Deddy kan bilang ada clue tadi bahwa ibroh atau hikmah gitu kan. Anak pesantren. Ya mungkin PPM mungkin berencana ke depan gitu loh bahwa apa pelajaran yang paling terbesar ditarik dari kebencanaan alam Indonesia itu. Mungkin walaupun Indonesia ini adalah cincin api dan sebagainya, ya pertemuan garis atau bentang tektonik yang besar itu, tapi kan kita kan ingin tahu gitu apa yang sebetulnya ingin dicapai oleh riset-riset selanjutnya. Dan mudah-mudahan kan ini pesan terbaik untuk PPIM. Mudah-mudahan ini tidak berhenti di salah satu topik ini dong, gitu kan. Nah itu juga tadi Bang. Jadi memang di Indonesia karena rentan bencana sehingga pada akhirnya cukup bisa memunculkan organisasi-organisasi kebencanaan tuh. Nah beda konteks ketika misalkan perubahan iklim. Kenapa? Nah ini kan kebetulan gue pernah tinggal di Rusia kan. Yeah. Di Rusia itu kalau bicara tentang climate change itu efeknya langsung plek berasa banget. Kenapa demikian? Musim dingin winter nih yang tadinya cuma 3 atau 4 bulan ini bisa sampai 6 bulan. Dan minusnya gila-gilaan tuh, yang biasanya cuma minus Rusia itu minus 20, minus 30. Saya sendiri pernah ngerasain yang hampir minus 50. Itu feels like-nya lebih parah lagi. Nah itu kan artinya mereka memang langsung ngerasain efek langsung daripada climate change. Ya kalau di kita kan orang di tengah jalan masih bisa hidup gitu kira-kira. Nggak perlu harus cari tempat ruangan yang aman agar mereka bisa hidup tuh. Kira-kira kan demikian. Nah makanya tadi di waktu kami nanyain beberapa narasumber ketika gerakan Green Islam itu, beberapa menyatakan bahwa ya memang framing kebencanaan dibanding perubahan iklim itu lebih laku di Indonesia. Karena kebencanaan orang langsung menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, tapi perubahan iklim gak begitu gitu. Kecuali memang dia misalkan bekerja di pertanian tuh yang ngerasain yang tadinya di bulan Juni itu kemarau, sekarang malah hujan di bulan Juni. Seperti kata
Pak Sapardi. Kan itu sudah berlangsung di sini kan? Apa? Kayak itu sudah berlangsung kalau di sini. Iya, itu sudah berlangsung. Sudah murah gitu. marit kan. Tapi kan itu tidak sama kayak orang-orang di Rusia tadi yang langsung bisa mengganggu hidup atau matinya orang gitu kira-kira kan. Ini hidup dan matinya pertanian kira-kira kan. Kira-kira demikian. Oh, jadi kalau Indonesia masih bisa berdiskusi begitu. Ya, jadi perubahan iklim nggak begitu ini menurut narasumber ya nggak begitu laku dalam konteks ini, dalam konteks framingnya dibanding kebencanaan yang bisa langsung menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan sehingga partisipan orang dalam kebencanaan cepat tanggap dan lain sebagainya itu lebih luas tuh di Indonesia. Oke. Jangan lupa teman-teman kita kunjungin di website PPIM yang siapapun tertarik dengan riset-riset PPIM dan di PPIM itu bukan hanya penelitian tentang lingkungan teman-teman, banyak sekali tentang riset-riset sosial, terutama tentang harmonitas keagamaan, pluralisme dan sebagainya. Dan itu, kalau mau lebih lanjut begini kami ada podcast juga Bang. Oke, nanti kita yang datang. Kita yang datang mau perspektif politik. Walaupun di